bahas sedikit tentang definisi bilangan prima dan bilangan komposit. Yang pertama, apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan suatu bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima, sedangkan 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. Kemudian, ada beberapa contoh bilangan prima. Yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu bahwa bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor saja. Bilangan yang memiliki 3 faktor atau lebih itu tidak merupakan bilangan prima. Nah, di sini kita harus perlu ketahui bahwa bilangan prima bisa berbentuk bilangan ganjil. Contohnya itu tadi 3, 5, 7, dan 11. Namun, tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Oke, kita ambil contohnya itu angka 9. 9 itu tidak merupakan bilangan ganjil karena mempunyai beberapa faktor. Sehingga kita bisa hitung untuk mencari faktornya. Misalkan, 9 bisa dibagi 1, bisa juga dibagi 3, dan bisa juga dibagi 9. Nah, faktornya di sini ada 1, 3, dan 9. Jadi, 9 ini tidak merupakan bilangan prima. Jadi, saya ulangi, biasanya bilangan prima itu berbentuk bilangan ganjil, tetapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Baik, saya lanjut. Yang kedua itu definisi dari bilangan komposit, yang dimana bilangan komposit merupakan bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Contoh bilangan komposit itu seperti 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, kita masuk di beberapa bilangan khusus dikemukakan sebagai berikut. Pertama, yaitu bilangan berlimpah atau abundant numbers, yang dimana sebuah bilangan asli n disebut bilangan berlimpah apabila jumlah dari faktor-faktornya selain n sendiri melampaui n. Contohnya, kita ambil bilangan 12. Nah, bilangan 12 ini merupakan bilangan berlimpah karena faktor-faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, bila kita jumlahkan faktor-faktornya selain 12 sendiri, kita bisa peroleh 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 sama dengan 16. Jadi 16 itu lebih besar dari 12. Kedua, bilangan berkekurangan atau deficient numbers, yang dimana bilangan asli n yang bukan merupakan bilangan berlimpah ataupun bilangan sempurna. Bilangan asli n merupakan bilangan berkekurangan apabila jumlah dari faktor-faktornya selain n sendiri lebih kecil daripada n. Misalkan kita ambil contoh bilangan 4. Nah, bilangan 4 ini adalah bilangan berkekurangan karena faktornya selain dirinya sendiri adalah 1 dan 2, yang bila dijumlahkan kita peroleh 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ini lebih kecil daripada 4. Yang ketiga yaitu bilangan sempurna atau perfect numbers, yaitu sebuah bilangan disebut sempurna apabila jumlah pembaginya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, kita ambil bilangan 6, yang dimana bilangan 6 ini merupakan bilangan sempurna karena pembaginya 6 adalah 1, 2, dan 3, serta apabila kita jumlahkan kita peroleh 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6.
Yang keempat yaitu bilangan berbahagia atau happy numbers. Sebuah bilangan yang jumlah kuadrat angka-angkanya pada akhirnya berjumlah 1. Kita ambil contoh bilangan 203, yang dimana bilangan 203 ini adalah bilangan bahagia, karena 203 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 13. Kemudian 13 ini sama dengan 1 pangkat 2 dan 3 pangkat 2, hasilnya 10. Kemudian 10 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2, hasilnya 1. Jadi, angka 1 ini merupakan akhir nilai dari bilangan 203. Yang kelima yaitu bilangan bersahabat atau amicable numbers. Nah, apabila jumlah pembagi sejati bilangan pertama sama dengan bilangan kedua dan juga sebaliknya, jumlah pembagi sejati bilangan kedua sama dengan bilangan pertama. Contoh, kita ambil dua bilangan pembagi sejati, yaitu 2620 dan 2924. Nah, yang dimana pembagi sejati 2624 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 131, 262, 524, 655, dan 1310, yang dijumlahnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 20 tambah 131 tambah 262 tambah 524 tambah 655 tambah 1310, maka jumlahnya sama dengan 2924. Kemudian pembagi sejati 2924 yaitu 1, 2, 4, 17, 34, 43, 68, 86, 172, 731, dan 1426, yang jumlahnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 17 tambah 34 tambah 43 tambah 68 tambah 86 tambah 172 tambah 731 tambah 1426, maka hasilnya sama dengan 2620. Jadi pembagi sejati 2620 dan pembagi sejati 2924 itu merupakan bilangan bersahabat. Selanjutnya kita masuk pada bilangan berpola atau figurate numbers, yang dimana bilangan dari titik dalam sebuah susunan titik-titik yang berjarak sama. Misalkan 1, 3, 5, dan 7. Itu merupakan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini memakai rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, contoh soalnya itu misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ke 12. Berapakah pola bilangan ganjil ke 12? Nah, jawabnya itu misalkan UN sama dengan 2N kurang 1. UN itu sama dengan U12. Nah, N-nya itu 12, sama dengan 2 dikali 12 dikurang 1. U12 sama dengan 24 dikurang 1 sama dengan 23. Selanjutnya, pola bilangan genap memakai rumus UN sama dengan 2N. Nah, saya berikan contoh lagi. Misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ke 12. Berapakah pola bilangan genap ke 12? Nah, jawabannya itu UN sama dengan 2N. UN itu sama dengan U12, sama dengan 2 dikali 12. U12 sama dengan 24. Jadi, pola bilangan genap ke-12 itu adalah 24. Lanjut, pola persegi panjang.
yang dimana barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk bangun persegi panjang. Rumus pola bilangan persegi panjang ini memakai rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah barisan bilangan yakni 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya ke 10. Hitunglah berapakah pola bilangan persegi panjang ke 15. Nah, jawabannya di sini yaitu kita memakai rumus UN sama dengan N kali N tambah 1. UN-nya itu berubah menjadi U15. Nah, U15 sama dengan 15 kali 15 tambah 1. Jadi, U15 sama dengan 15 dikali 16 sama dengan 240. Jadi, pola bilangan persegi panjang ke-15 sama dengan 240. Oke, kita lanjut. Pola bilangan segitiga. Nah, yang dimana suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk bangun segitiga dengan memakai rumus UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1 balas kurung per 2. Nah, saya kasih contoh soal lagi, yang dimana sebuah barisan bilangan yang membentuk pola segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, dan seterusnya ke 15. Nah, hitunglah berapakah pola bilangan segitiga ke 15. Jawabannya itu kita memakai rumus lagi, yaitu UN sama dengan N tambah 1 per 2. Nah, UN itu tadi sama dengan U15. Karena N sama dengan 15. Jadi, U15 sama dengan 15 dalam kurung 15 tambah 1 per 2. Jadi, U15 sama dengan 7,5. 7,5 ini dihasilkan dari 15 bagi 2. Dan 16 ini dihasilkan dari 15 tambah 1. Jadi, U15 sama dengan 7,5 dikali 16 sama dengan 120. Selanjutnya kita masuk pada pola bilangan persegi. Nah, di sini pola bilangan persegi yang dimaksud itu adalah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk bangun persegi dengan memakai rumus UN sama dengan N pangkat 2. Nah, contoh soalnya itu dari pola bilangan persegi yang terdiri atas barisan bilangan 1, 2, 9, 16, 25, dan seterusnya ke 15. Hitunglah jumlah pola bilangan ke-15 dalam pola bilangan persegi. Nah, seperti sebelumnya, jawabannya kita harus memakai rumus lagi, yaitu rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. U15 sama dengan 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 sama dengan 225. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus bilangan prima. Selama berabad-abad, banyak matematikawan telah mencoba untuk mencari rumusan yang dapat digunakan dalam menentukan bilangan prima. Semua bilangan prima yang lebih besar dari 2 jelas merupakan bilangan gasar atau bilangan ganjil. Sehingga orang percaya bahwa untuk suatu bilangan prima P, 2 pangkat P dikurang 1 juga merupakan bilangan prima. Persamaan ini sama halnya dengan persamaan yang diungkapkan oleh Mersenne, yakni rumus Mn sama dengan 2 pangkat N dikurang 1, di mana N lebih besar daripada 1. Namun hal tersebut kemudian terbukti tidak benar. Pada tahun 1536, Regius membuktikan bahwa bilangan 2 pangkat 11 dikurang 1 hasilnya adalah 2047, dan ini didapat pula melalui perkalian 23 dikali 89, sehingga hal tersebut terbukti bukan bilangan prima. Jadi rumus Mn sama dengan 2 pangkat N kurang 1 ataupun 2 pangkat P kurang 1 terbukti tidak benar. Jadi cara yang paling sederhana untuk mencari bilangan prima adalah dengan menggunakan metode saringan Eratosthenes.
sebuah karya dari Eratosthenes pada tahun 240 sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani kuno. Misalnya, kita hendak menemukan sebuah bilangan prima dari angka 1 sampai 50. Jadi, langkah yang pertama, membuat terlebih dahulu daftar bilangan mulai dari 1 sampai 50. Sesuai dengan langkah pertama, terlebih dahulu kita membuat daftar bilangan dari angka 1 sampai angka 50. Jadi di sini saya sudah menyediakan daftar tersebut. Langkah kedua, mencoret bilangan 1 dari daftar bilangan tersebut. Dan langkah kedua, kita disuruh mencoret bilangan 1 dari daftar bilangan. Oke, jadi di sini kita coret angka 1. Langkah ketiga, membiarkan bilangan 2 dan mencoret semua bilangan kelipatan 2. Langkah ketiga, membiarkan bilangan 2 dan mencoret semua kelipatan 2. Jadi kita coret kelipatan 2 dan membiarkan angka 2. Jadi 4, angka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Langkah keempat, membiarkan bilangan 3 dan mencoret semua bilangan kelipatan 3. Langkah keempat, membiarkan bilangan 3 dan mencoret semua bilangan kelipatan 3. Jadi angka 3 kita biarkan, lalu semua kelipatan 3 kita coret. Jadi saya beri warna hijau. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 kita coret, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, dan seterusnya. Langkah kelima, membiarkan bilangan 5 dan mencoret semua bilangan kelipatan 5. Langkah kelima, membiarkan bilangan 5 dan mencoret semua bilangan kelipatan 5. Jadi kita coret lagi bilangan kelipatan 5. Saya beri warna ini. Jadi kita biarkan angka 5, terus semua kelipatan 5 kita coret. Jadi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Langkah keenam, membiarkan bilangan 7 dan mencoret semua bilangan kelipatan 7. Langkah keenam, membiarkan bilangan 7 dan mencoret semua bilangan kelipatan 7. Jadi angka 7 kita biarkan, lalu kita mencoret semua dari kelipatan 7. Jadi 7 kita biarkan, 14 kita coret, 21 kita coret, 28 kita coret, 35 kita coret, 42 kita coret, dan 49. Langkah ketujuh, membiarkan semua bilangan yang belum dicoret. Langkah ketujuh, kita membiarkan semua bilangan yang belum dicoret. Jadi di sini kita biarkan yang belum tercoret ini dia yang belum tercoret. Dan langkah ke-8,
melihat hasil bilangan yang dibiarkan dan tidak dicoret. Langkah ke-8, melihat hasil bilangan yang dibiarkan dan tidak dicoret. Jadi kita melihat hasil bilangan yang dibiarkan dan tidak dicoret. Jadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan 47. Langkah terakhir, kita mendaftar semua bilangan yang kurang dari 50 tersebut, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Namun, penggunaan saringan Eratosthenes tidak dapat secara memuaskan untuk menguji langsung suatu bilangan prima atau bukan bilangan prima, sehingga banyak formula lain yang dibuat untuk menghasilkan bilangan prima. Rumus atau formula itu antara lain: yang pertama, Fn sama dengan N pangkat 2 dikurang N tambah 41 untuk N elemen bilangan asli. Untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 40 diperoleh daftar angka yang merupakan bilangan prima. Tetapi untuk N sama dengan 41, maka F41 sama dengan 1681, bukan bilangan prima, karena 1681 habis dibagi 1, 41, dan 1681. Dengan demikian, Fn sama dengan N pangkat 2 dikurang N tambah 41 gagal menjadi rumus bilangan prima. Kedua, Fn sama dengan N pangkat 2 dikurang 79N ditambah 1601. Formula ini lagi-lagi gagal menjadi rumus bilangan prima, sebab pada F81 sama dengan 81 pangkat 2 dikurang 78 dikali 81 ditambah 1601, hasilnya adalah 1763, dan di mana faktor dari 1763 adalah 1, 41, 43, dan 1763, sehingga 1763 bukan bilangan prima. Formula yang ketiga, yaitu Fx sama dengan 2 pangkat 2 pangkat X ditambah 1. Rumus ini dibuat oleh Fermat. Jika secara berturut-turut N diganti dengan 1, 2, 3, dan 4, maka diperoleh semuanya adalah bilangan prima. Tetapi jika N diganti dengan 5, maka F5 sama dengan 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 4.294.967.297. Hasil ini bukan bilangan prima karena habis dibagi oleh 641. Jadi, rumus Fermat gagal menghasilkan bilangan prima untuk N sama dengan 5. Formula yang keempat yaitu 3 tambah 4K untuk K lebih besar daripada 0. Tentu rumus ini gagal menghasilkan bilangan prima, karena untuk K sama dengan 3, karena 3 ditambah 4 kali 3 hasilnya adalah 15, dan 15 ini bukan bilangan prima, sehingga formula ini pun gagal. Formula kelima, bilangan prima Sophie-Germain. Sebuah bilangan prima P disebut bilangan prima Sophie-Germain apabila 2P ditambah 1 juga bilangan prima. Misalnya, 23 adalah bilangan prima Sophie-Germain karena 2 dikali 23 ditambah 1 hasilnya adalah 47 yang juga merupakan bilangan prima.
Bilangan ini diberi nama sesuai nama matematikawati Perancis Mary Sophie Germain. Maksud dari formula bilangan prima Sophie Germain ini yaitu apabila suatu bilangan prima dimasukkan ke dalam rumus 2P tambah 1 dan menghasilkan bilangan prima pula, maka bilangan prima tersebut termasuk bilangan prima Sophie Germain seperti pada contoh tadi yang sudah kita masukkan di sini yaitu 23 dimasukkan ke dalam rumus 2P tambah 1 hasilnya adalah 47 yang merupakan bilangan prima pula, sehingga 23 ini adalah bilangan prima Sophie Germain. Contoh bilangan prima yang tidak termasuk bilangan prima Sophie Germain yaitu 7. Seperti yang kita ketahui, 7 merupakan bilangan prima pula. Namun apabila kita masukkan ke dalam rumus tersebut yaitu 2 dikali 7, hasilnya adalah 14 ditambah 1, 15. Nah, 15 ini bukan bilangan prima sehingga 7 tidak termasuk bilangan prima Sophie Germain. Formula keenam yaitu teorema kecil Fermat yang menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk semua bilangan bulat A pangkat P sama dengan A modul P. Ini berarti jika kita mengambil sembarang bilangan A, kemudian kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak P kali dan mengurangi dengan A, hasilnya akan habis dibagi dengan P. Secara khusus, jika A bukan faktor P, maka A pangkat P kurang 1 modul P tidak sama dengan 1. Teorema ini memberikan uji yang baik untuk ketidakprimaan. Dengan bilangan bulat N lebih besar daripada 1, pilihlah A lebih besar daripada 1 dan hitung A pangkat N kurang 1 modul N. Jika hasilnya tidak sama dengan 1, maka N bukan bilangan prima. Sebaliknya, jika hasilnya sama dengan 1, maka N mungkin bilangan prima sehingga N disebut bilangan prima semu basis A. Contoh, untuk A sama dengan 2 dan N sama dengan 341. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tersebut yaitu 2 pangkat 341 dikurang 1 modul 341 sama dengan 2 pangkat 10 pangkat 34 modul 341 sama dengan 2 pangkat 10 modul 341 pangkat 34 sama dengan 1 pangkat 34 modul 341 sama dengan 1. Tetapi 341 ini bukan bilangan prima karena 341 sama dengan 11 dikali 31 sehingga 341 adalah bilangan prima semu basis 2. Teorema bilangan prima. Sebelum membahas teorema tentang bilangan prima, terlebih dahulu saya akan menjelaskan istilah saling prima. Dua buah bilangan dikatakan saling prima jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan tersebut adalah 1. Istilah lain dari saling prima adalah koprima atau prima relatif. Jadi, definisi saling prima dapat dituliskan sebagai berikut. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan prima relatif jika buka kurung A, B tutup kurung sama dengan 1. Contoh, 7 dan 8 adalah bilangan yang saling prima. Mengapa demikian? Dikarenakan, seperti yang kita ketahui, faktor dari 7 adalah 1 dan 7, sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi, FPB dari 7 dan 8 adalah 1. Sehingga, dapat dituliskan buka kurung 7,8 tutup kurung sama dengan 1. Teorema 6.1. Jika sisa pembagian B oleh A adalah prima relatif dengan A,
maka B juga prima relatif dengan A. Bukti. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka menurut algoritma pembagian diperoleh bahwa B sama dengan AQ tambah R dengan mutlak A lebih besar dari R dan R lebih besar atau sama dengan 0. Misalnya, A dan R saling prima. Apakah B dan A juga saling prima? Misalkan dalam kurung B, A sama dengan D, maka A habis dibagi D dan B habis dibagi D, karena B sama dengan AQ ditambah R, dengan A habis dibagi D dan B habis dibagi D, maka R habis dibagi D. Selanjutnya, A habis dibagi D dan R habis dibagi D, sehingga D merupakan faktor persekutuan dari A dan R, tetapi karena A dan R saling prima, maka D lebih kecil atau sama dengan 1, mengingat bahwa dalam kurung B, A sama dengan D, yaitu D lebih besar atau sama dengan 1, maka D sama dengan 1. Jadi, B dan A saling prima. Contoh 6.1. Misalkan A adalah 81 dan B adalah 266. Kita nyatakan A dan B dengan menurut algoritma pembagian, yaitu B sama dengan AQ ditambah R. Maka 266 sama dengan 81 dikali 3 ditambah 23. Perhatikan bahwa FPB dari 81 dan 23 adalah 1. Maka 81 dan 23 saling prima. Berarti A dan R saling prima. Maka menurut teorema 6.1, 266 dan 81 juga saling prima, karena FPB dari 266 dan 81 juga 1. Berarti B dan A juga saling prima. Teorema 6.2. Setiap bilangan bulat n lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Dengan perkataan lain, jika n elemen bilangan bulat positif dan n adalah bilangan komposit, maka ada bilangan prima P sehingga n habis dibagi oleh P. Bukti. Pembuktian dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ambil sembarang bilangan positif n lebih besar dari 1. Jika n bilangan prima, maka n habis dibagi n, berarti teorema terbukti. Selanjutnya, apabila n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor selain 1 dan n sendiri, misalnya D1, yaitu n habis dibagi D1, maka ada N1 elemen bilangan bulat positif, sehingga n sama dengan D1 N1, dengan n lebih besar dari N1 dan N1 lebih besar dari 1. Ketiga, ambil bilangan prima N1 sehingga n habis dibagi N1. Dengan demikian teorema terbukti. Tetapi jika N1 suatu bilangan komposit, maka N1 mempunyai faktor selain 1 dan N1 sendiri, misalnya D2, yaitu N1 habis dibagi D2, sehingga ada N2 elemen bilangan bulat positif, sehingga N1 sama dengan D2 N2, di mana N1 lebih besar dari N2 dan N2 lebih besar dari 1. Penguraian atas faktor-faktor komposit tersebut tentu berakhir pada suatu faktor prima, karena faktor-faktor tersebut selalu lebih kecil dari bilangan yang diuraikan dan selalu lebih besar dari 1. Misalkan, penguraian berakhir pada faktor prima NK, maka NK kurang 1 habis dibagi NK, dan karena NK kurang 2 habis dibagi NK kurang 1. NK kurang 3 habis dibagi NK kurang 2, dan seterusnya sampai dengan NN habis dibagi N1, sehingga NN habis dibagi NK. Cara kedua, misalkan tidak ada bilangan prima P yang memenuhi N habis dibagi P, dan S adalah himpunan semua bilangan komposit yang tidak mempunyai faktor prima dengan S himpunan kosong. Karena S bukan himpunan kosong, dan S adalah himpunan bagian dari N,
maka menurut prinsip terurut rapi, S mempunyai unsur terkecil M. Misalkan lagi, M adalah elemen S, maka M sama dengan M1 dikali M2, dengan M lebih besar dari M1 dan M1 lebih besar dari 1, dan M lebih besar dari M2 dan M2 lebih besar dari 1. Maka M1 bukan elemen S, sebab M adalah unsur terkecil S, berarti M1 adalah bilangan prima atau bilangan yang mempunyai faktor prima. Ternyata terjadi kontradiksi karena M adalah elemen S, mempunyai faktor prima. Jadi S bukan himpunan kosong, yaitu ada bilangan prima P yang memenuhi N habis dibagi P. Contoh dari teorema 6.2. Misal, N adalah 357, dengan N adalah elemen bilangan komposit. Maka, menurut teorema 6.2, N memiliki faktor selain 1 dan N sendiri. Berarti, 357 memiliki faktor selain 1 dan 357 sendiri. Misalkan, faktor lain tersebut adalah D1 sama dengan 3, yaitu 357 habis dibagi oleh 3. Maka ada N1 yang merupakan elemen bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga 357 sama dengan 3 dikali N1, dengan N1-nya yaitu 357 dibagi 3, yaitu 119. Dan N lebih besar dari N1 dan N1 lebih besar dari 1. Jadi, 357 lebih besar dari 119 dan 119 lebih besar dari 1. Karena 119 yang merupakan N1 masih merupakan bilangan komposit, maka 119 mempunyai faktor selain 1 dan 119 sendiri. Misalkan, faktor lain tersebut adalah D2, yaitu 7, karena 119 habis dibagi oleh 7. Maka, ada N2 yang merupakan elemen bilangan bulat positif, sedemikian sehingga 119 sama dengan 7 dikali N2, dengan N2-nya yaitu 17, karena 7 dikali 17 sama dengan 119. Dan 119 lebih besar dari 17 dan 17 lebih besar dari 1. Karena N2 yaitu 17 merupakan bilangan prima, maka menurut teorema 6.2 ada bilangan prima P. Sedemikian sehingga 357 habis dibagi P. Pilih bilangan prima P tersebut adalah 17, maka 357 habis dibagi 17. Teorema 6.3. Setiap bilangan bulat N lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Bukti. Pembuktian dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ambil sebarangan bilangan bulat positif N lebih besar dari 1. Menurut teorema 6.2, ada suatu bilangan prima P1 sedemikian sehingga N habis dibagi P1. Karena itu, ada bilangan bulat positif N1, sehingga N sama dengan P1 dikali N1, dengan N lebih besar dari N1 dan N1 lebih besar dari 1. Kemudian, N1 sama dengan 1, maka N sama dengan P1, sehingga N elemen bilangan prima. Tetapi, jika N1 lebih besar dari 1, menurut teorema 6.2, ada bilangan P2 sedemikian sehingga N1 habis dibagi P2. Karena itu, ada N2 elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2, dengan N1 lebih besar dari N2 dan N2 lebih besar dari 1. Ketiga, N2 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2, sehingga
N sama dengan P1 dikali P2. Hal ini berarti N dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Teorema terbukti. Tetapi, jika N2 lebih besar dari 1, maka menurut teorema 6.2, ada P elemen bilangan prima, sehingga N2 habis dibagi P3. Karena itu, ada N3 elemen bilangan bulat positif, sehingga N2 sama dengan P3 dikali N3, dengan N2 lebih besar dari N3, N3 lebih besar dari 1. Penguraian atas faktor-faktor prima tersebut pasti berakhir, karena N lebih besar dari N1, N1 lebih besar dari N2, N2 lebih besar dari N3, dan seterusnya. Dan setiap Ni lebih besar atau sama dengan 1. Misalnya untuk suatu K, Nk sama dengan 1, maka diperoleh N sama dengan P1 kali P2 kali P3 dan seterusnya sampai Pk, yaitu N, dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Cara kedua, bilangan bulat N lebih besar dari 1 memiliki kemungkinan N bilangan prima atau komposit. Jika N bilangan prima, maka N adalah faktor primanya sendiri. Jika N bilangan komposit, maka N dapat difaktorkan. Katakanlah N sama dengan N1 kali N2, dengan N lebih besar dari N1 dan N1 lebih besar dari 1. Dan N lebih besar dari N2, N2 lebih besar dari 1. Jika N1 bilangan prima, maka ia adalah faktor prima N. Namun, jika N1 bukan bilangan prima, maka N1 sama dengan N3, N4. Dengan N1 lebih besar dari N3, N3 lebih besar dari 1. Dan N1 lebih besar dari 4, N4 lebih besar dari 1. Penguraian faktor komposit pasti berakhir, karena faktor-faktornya harus lebih kecil dari yang diuraikan, yaitu bilangan komposit itu sendiri, tetapi harus lebih besar dari 1. Jadi, kita dapat menyatakan N sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, dan teorema terbukti. Suatu bilangan positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Jika di antara faktor-faktor prima tersebut ada yang sama, maka faktor-faktor yang sama dapat ditulis dalam bentuk N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai seterusnya, sampai dengan PK pangkat AK, dengan P1, P2, sampai seterusnya sampai dengan PK adalah faktor-faktor prima, dan A1, A2, dan sampai seterusnya sampai dengan AK merupakan pangkat positif. Selanjutnya, N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai seterusnya sampai dengan PK pangkat AK disebut representasi N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, atau sering pula disebut dengan bentuk kanonik dari N. Teorema 6.3 ini sangat membantu untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan atau lebih, dengan menyatakan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk kanoniknya. Misalkan, dua bilangan A dan B, masing-masing dinyatakan dengan A sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai dengan PR pangkat AR. Dan B sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dikali P3 pangkat B3 dan seterusnya sampai dengan PR pangkat BR, di mana AI lebih besar atau sama dengan 0 dan BI lebih besar atau sama dengan 0, di mana I-nya yaitu dari 1 sampai R. Dengan demikian, FPB dari A dan B adalah buka kurung A, B, tutup kurung, sama dengan P1 pangkat min
buka kurung A1, B1 tutup kurung. P2 pangkat min buka kurung A2, B2 tutup kurung. Dan seterusnya sampai dengan PR pangkat min buka kurung AR, BR tutup kurung. Dan KPK dari A dan B adalah buka kurung siku A, B tutup kurung siku. Sama dengan P1 pangkat mek buka kurung A1, B1 tutup kurung. P2 pangkat mek buka kurung A2, B2 tutup kurung. Sampai seterusnya sampai dengan PR pangkat mek buka kurung AR, BR tutup kurung. Contoh teorema 6.3. Ambil nilai A sama dengan 112 dan nilai B 212. Lalu A dan B kita uraikan menjadi faktor-faktor prima. Maka A sama dengan 112 diuraikan menjadi 2 pangkat 4 dikali 7. Lalu B sama dengan 212 diuraikan menjadi 2 pangkat 2 dikali 53. Lalu A kita uraikan lagi menjadi 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 1 dikali 53 pangkat 0. Dan B kita uraikan juga menjadi 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dan dikali 53 pangkat 1. Dengan demikian, FPB dari 112 dan 212 ada 4. Dan KPK dari 112 dan 212 adalah 5.936. Karena A dan B keduanya positif, maka sifat dalam kurung siku A, B dikali dalam kurung A, B sama dengan A kali B dapat digunakan. Bukti. Dalam kurung siku 112,212 dikali dalam kurung 112,212 sama halnya dengan 112 dikali 212 sama dengan 23.744 sama dengan 5.936 dikali 4. Cara ini berlaku hanya pada dua bilangan bulat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dena Soekardi, NIM 19.600.031. Baik, di sini saya akan membahas tentang faktorisasi tunggal. Nah, telah diketahui bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari setiap bilangan-bilangan prima tertentu. Nah, dapat dikatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali faktor-faktor prima. Nah, pada bagian ini dipelajari bahwa hasil kali dari faktor-faktor prima itu adalah tunggal. Kecuali, ada kecualinya ya. Kecuali hanya berbeda menurut urutan dari faktor-faktor prima tersebut. Next, sebelum membicarakan tentang faktorisasi tunggal, di sini teorema-teorema mulai dari teorema 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, sampai dengan 6.12 dikemukakan sebagai persiapan untuk membuktikan faktorisasi tunggal. Baik, yang pertama itu teorema 6.6 yang berbunyi jika P suatu bilangan prima dan AB dibagi habis oleh P di mana A elemen Z, maka A dibagi habis oleh P atau B dibagi habis oleh P. Nah, untuk membuktikan teorema 6.6 ini ada dua cara. Yang pertama yaitu karena P suatu bilangan prima, maka P hanya mempunyai faktor 1 dan P. Sehingga dalam kurung A, P sama dengan 1 atau dalam kurung A,
P sama dengan P untuk bilangan bulat A sembarang. Nah, jika P tidak habis dibagi oleh B, maka dalam kurung A, B sama dengan 1. Jika AB dibagi habis oleh P dan dalam kurung A, B sama dengan 1, maka B dibagi habis oleh P. Hal ini sesuai dengan teorema 5.17 bahwa jika BC dibagi habis oleh A dan dalam kurung A, B sama dengan 1, maka C dibagi habis oleh A. Karena A tidak habis dibagi B, maka dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa A dibagi habis oleh P. Next, cara yang kedua yaitu jika dalam kurung A, P sama dengan 1, maka ada X, Y elemen Z, sehingga AX ditambah PY sama dengan 1. Jika dalam kurung AX ditambah PY dikali B sama dengan B, menggunakan sifat perkalian pada kesamaan. Yang kedua yaitu jika dalam kurung AX dikali B ditambah dalam kurung PY dikali B sama dengan B, maka sifat distributif perkalian. Yang ketiga yaitu jika dalam kurung A, B dikali X ditambah dalam kurung P, B dikali Y sama dengan B, maka sifat asosiatif perkalian. Karena ABX dibagi habis oleh P dan P dibagi habis oleh P, maka ABX dibagi habis oleh P dan PBY dibagi habis oleh P. Karena ABX dibagi habis oleh P dan PBY dibagi habis oleh P, maka ABX ditambah PBY habis dibagi oleh P. Next, karena P membagi habis ABX ditambah PBY dan ABX ditambah PBY sama dengan B, maka B dibagi habis oleh P. Nah, dengan jalan yang sama, jika dianggap P tidak habis dibagi oleh B, maka dapat dibuktikan bahwa A dibagi habis oleh P. Next, teorema 6.7 yang berbunyi jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A1, A2, A3 sampai dengan AN, maka A dibagi habis oleh P untuk I lebih besar atau sama dengan 1 kurang atau sama dengan N. Nah, dalam teorema ini induksi matematika diterapkan pada N, yaitu banyaknya faktor. Ambil bilangan prima P. Yang pertama membuktikan yaitu yang pertama untuk N sama dengan 1 berarti A1 habis dibagi oleh P. Jelas benar ya. Next, untuk N sama dengan 2 berarti P membagi habis A1, A2 karena P bilangan prima, maka P membagi A1 atau P membagi A2 menurut teorema 6.6. Next, andaikan teorema benar untuk N lebih besar dari 2, diambil sebagai hipotesis induksi. Next, apabila P membagi perkalian sejumlah kurang dari N faktor, maka P membagi paling kurang salah satu dari faktor-faktor itu, atau ditulis bahwa T lebih besar dari 2 kurang dari N, yaitu P prima dan AS habis dibagi oleh P untuk suatu S dengan S lebih besar dari 2 kurang dari T. Nah,
Next, teorema 6.8 yang berbunyi jika P, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn semua bilangan prima dan P membagi habis Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn, maka P sama dengan Qk. Untuk suatu K dengan K lebih besar atau sama dengan 1 kurang atau sama dengan N. Untuk membuktikan, maka berlaku jika P, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn adalah bilangan prima yang memenuhi sifat Q1 dibagi habis oleh P, di mana P membagi habis Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn menurut teorema 6.6, P membagi habis Q1, Q2, Q3 dan P membagi habis Qn. Karena Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn adalah bilangan prima, maka jika Q1 dibagi habis oleh P, haruslah P sama dengan Q1. Begitupun untuk P membagi habis Q2, memberikan P sama dengan Q2, dan seterusnya sampai P membagi habis Qn, memberikan P sama dengan Qn. Dengan demikian diperoleh P sama dengan Q1, P sama dengan Q2, P sama dengan Q3 sampai dengan P sama dengan Qn, atau dapat dituliskan P sama dengan Q untuk K sama dengan 1, 2, 3 sampai N, atau K lebih besar atau sama dengan 1 kurang 1 sama dengan N. Jadi, terbukti bahwa P sama dengan Qk untuk K lebih besar sama dengan 1 kurang atau sama dengan N. Next, teorema 6.9, di mana berbunyi pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya mungkin tidak tunggal. Sebagai pembuktiannya, pada pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima, mungkin saja suatu bilangan prima akan muncul berulang-ulang, seperti 360 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Faktor-faktor yang sama dapat dinyatakan sebagai bilangan berpangkat, sehingga pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima dapat dinyatakan dalam bentuk kanonik. Karena itu, teorema faktorisasi tunggal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu setiap bilangan bulat M lebih besar dari 1 dapat dinyatakan secara tunggal dalam bentuk kanonik. M sama dengan P1 berpangkat A1, P2 berpangkat A2, P3 berpangkat A3 sampai dengan PR berpangkat berpangkat AR, dengan PI bilangan prima dan pangkat AI lebih besar atau sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R, serta P1 kurang dari P2 kurang dari P3 kurang dari sampai dengan kurang dari PR. Next, kita akan membahas teorema 6.10, di mana berbunyi banyaknya bilangan prima adalah tidak terhingga. Untuk pembuktian teorema 6.10 ini, misalkan bahwa banyaknya bilangan prima adalah terhingga, yaitu P1, P2, P3.
sampai dengan Pn, di mana P1 sama dengan 2, bilangan prima terkecil, dan Pn adalah bilangan prima terbesar. Nah, dari semua bilangan prima itu, dari P1 hingga Pn dapat dibentuk suatu bilangan. Dapat dibentuk suatu bilangan bulat positif di mana R dengan jalan mengalihkan bersama-sama bilangan prima tersebut, lalu ditambah dengan 1, yaitu R sama dengan P1, P2, P3 sampai dengan Pn ditambah 1, karena R lebih besar dari 1. Nah, terdapat dua kemungkinan nilai R, yaitu R mungkin merupakan bilangan komposit atau prima. Next, kita akan membahas teorema 6.11, di mana berbunyi jika dalam barisan bilangan prima Pn menyatakan bilangan prima ke n, maka Pn kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat n dikurang 1. Untuk pembuktiannya, nah, untuk n sama dengan 1 diperoleh P1 kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat 1 dikurang 1. Nah, sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat 0 sama dengan 2. Hal ini memang benar karena bilangan prima pertama adalah 2. Next, diasumsikan bahwa Pn kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat n dikurang 1 benar untuk n sama dengan k, yaitu Pk kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat k dikurang 1. Selanjutnya harus dibuktikan bahwa Pn ini kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat n dikurang 1 benar untuk n sama dengan k ditambah 1, yaitu Pk tambah 1 kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat K ditambah 1 dikurang 1, atau Pk ditambah 1 kurang atau sama dengan 2 berpangkat K. Nah, next, karena teorema diasumsikan benar untuk n sama dengan 1 dan benar untuk n sama dengan K, dan telah ditunjukkan benar juga untuk n sama dengan k ditambah 1, maka teorema benar untuk setiap bilangan asli n. Jadi Pn kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat n dikurang 1 benar untuk setiap bilangan asli n. Next, teorema 6.12. Nah, di teorema 6.12 ini berbunyi untuk n lebih besar atau sama dengan 1, ada paling sedikit n ditambah 1 buah bilangan prima yang lebih kecil dari 2 berpangkat 2 berpangkat n. Untuk pembuktiannya, kita misalkan Pi sama dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n bilangan prima, maka diperoleh P1 kurang dari P2 kurang dari P3 kurang dari sampai dengan kurang dari Pn kurang dari Pn tambah 1 kurang atau sama dengan 2 berpangkat 2 pangkat n. Nah, untuk kesimpulannya, jadi faktorisasi tunggal ini merupakan suatu pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima. Oke, terima kasih. Atau n. Misalkan tau 16.
pembaginya yaitu 1 kali 16, 2 kali 8, 3 tidak 4 kali 4. Jadi pembagi bilangan positif dari 16 yaitu 1, 2, 4, 6, 8. Satunya 4-nya dihitung 1, jadi tahu dari 16 yaitu 5. Beralih ke contoh berikutnya. Tahu 8. 1 kali 8, 2 kali 4. Jadi faktor pembagi dari 8 1, 2, 8, 4. Tahu 8 sama dengan 4. Oke. Tidak menutup kemungkinan untuk bilangan-bilangan lainnya yang agak sulit untuk difaktorkan secara satu-satu. Jadi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Misalkan n adalah bilangan bulat, jadi n itu juga terdiri dari beberapa bilangan, yaitu P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan seterusnya sampai PK pangkat K. Di atas ini merupakan bentuk kanonik. Jadi n merupakan beberapa dari bilangan pangkat. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tahu dari bilangan prima. Pasti jawabannya adalah 2, karena bilangan prima adalah bilangan 1 dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau dipangkatkan, misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 3, atau 3 pangkat 2 sama dengan 3 juga. Lalu tahu 5 jika dipangkatkan sama dengan 3 juga. Terlihat di sini hasil dari tahu kuadrat bilangan prima, hasilnya sama, sehingga memiliki pola, yaitu 2 ditambah 1. Keduanya itu adalah kuadratnya. Bentuk pola dua ditambah 1. Jika dirumuskan, yaitu tahu n sama dengan P pangkat K sama dengan K tambah 1. Dan keterangan K itu adalah suatu bilangan bulat positif kemudian P adalah bilangan prima tentunya. Oke, contohnya tahu dari 64. Jadi kita pakai faktoran konfaktor ya, waktu sama-sama kita sekolah dulu. Bagi 2. Oke. 32, 216, 28, 24, 22. Dua pangkat 6. Jadi K-nya sama dengan 6, jadi 6 tambah 1, 7. Selesai. Silakan dibuktikan sendiri.
contoh lain yaitu tau dari 36. Kita pakai lagi cara sebelumnya. 18, 2, 9, 3, 3. Oke. Tau dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 tambah 1 kali 2 tambah 1 sama dengan 9. Silahkan cek sendiri. Tahu. Nah, contohnya. Dari pembahasan sebelumnya, ini merupakan bentuk dari kanonik, yaitu N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 sampai PK pangkat K. Lanjut, sehingga apabila P dan Q adalah bilangan prima dan K dan L adalah suatu bilangan bulat positif, maka tau N sama dengan P pangkat K dikali P pangkat L sama dengan K tambah 1 kali L tambah 1. Rumusnya tadi yang sebelumnya ya, membentuk 36. Oke, latihan untuk teman-teman satu mau mencobanya. Ada tau 144 dan tau 860. Lanjut ke materi fungsi sigma. Fungsi sigma. Kalau fungsi tau tadi adalah beberapa faktor-faktor pembagi dari suatu bilangan positif N. Jadi fungsi sigma ini adalah seluruh jumlahnya. Jadi misalnya tadi dari faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6, taunya 6 adalah 4. Kemudian sigma dari 6 itu dijumlahkan seluruh faktornya. Jadi 1, 2, 3, 6. 3 tambah 3 tambah 6, itulah hasil sigma dari 6. Oke, sedikit contoh untuk lebih mengenal tentang sigma. Sigma 2 sama dengan 1 tambah 2, faktornya 2 kan 1 dan 2, dan dijumlahkan sama dengan 3. Kemudian sigma 3, 1 dan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4. Sigma 4 sama dengan 1 tambah 2 tambah 4, 1, 2, dan 4 kan faktor dari 4 sama dengan 7. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi pola yang bisa dibentuk dari sigma P. Sigma P kan 1 ditambah 4. Kemudian sigma P kuadrat sama dengan 1 tambah P kuadrat. Sigma P pangkat 3 sama dengan 1 tambah P kuadrat tambah P pangkat 3. Sepertinya ini membentuk suatu
deretan suatu penjumlahan geometri. Iya, penjumlahan geometri memiliki A, R, memiliki R yang sama kan rasionya. Jadi A sama dengan 1, rasionya itu P. Sehingga dapat dituliskan dari geometrinya P pangkat N tambah 1, tambah di situ ya, tambah 1 dikurang 1 per P dikurang 1. Contohnya sigma 16 1 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sama dengan 31. Atau sigma 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 1 jadi 5 dikurang 1 per P nya tadi 2 dikurang 1. 2 pangkat 5 32 dikurang 1 per 1 sama dengan 31. Ditambah 5 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Mau dibuktikan dengan cara biasanya, sigma 15 sama dengan 1, 3, 5, 15. Faktor dari 15 itu ya 1 tambah 3. Oke, 4 tambah 20, 24 sama. Materi selanjutnya itu sigma untuk menghitung jumlah kebalikan dari faktornya. Jadi sigma D membagi habis 12 1 per D sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12. Jadi semua penyebut dari bilangan di atas adalah faktor dari 12. Kan kebalikannya jadi 1 per D. Kemudian menggunakan operasi pecahan. Kemudian rumus di atas sama juga halnya dengan sigma 12 per 12. Jadi sama dengan 28 per 12 disederhanakan 7 per 3. Kemudian contoh berikutnya, sigma D membagi habis 16 1 per D 1 per 1 tambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 tambah 1 per 16. Seperti contoh sebelumnya. Sigma 16 per 16 sama dengan 31 16. Oke. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa materi yang dibawakan oleh kelompok kami terkait bilangan prima dan faktorisasi tunggal. Semoga teman-teman mengerti ya. Sampai jumpa.